Kembalinya Dewa Perang Bab 511-520 Novelton. Bab 511. Charles akan turun ke Northampton. Di Noblesse Villa di South City. Ini adalah kediaman Charles Park. Saat ini, dia sedang menonton, ketika beberapa pria dengan hati-hati menurunkan putranya yang terluka dari sebuah mobil. Dia benar-benar marah. Putranya yang berharga lumpuh dan dua pengawal terbaiknya nyaris tidak bisa bertahan hidup. Ini adalah tamparan besar bagi Triple Group. Bahkan Scott Yates tidak berani melakukan ini. Faktanya, para pemimpin kota selatan juga tidak akan berani melakukannya. Namun kota kecil yang lemah memiliki keberanian untuk melawan kekuatan Triple Group. Betapa keterlaluan. Namun, setelah melihat kondisi Lee bersaudara sekarang, dia tahu bahwa lawannya tidak lemah. Sepertinya mereka memiliki kekuatan lebih dari Scott Yates. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah jika anak buahnya sendiri bahkan lebih kuat. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Northampton memiliki beberapa psikopat yang melindunginya, teriak Harold. Charles merenungkan tindakan selanjutnya dengan hati-hati sebelum menelepon markas Daxia dari Triple Group. Dia dengan cepat menjelaskan situasinya, diakhiri dengan, tolong kirim Tuan Kane ke Erudia untuk mengawasi masalah ini. Karena dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Triple Group telah mendominasi pasar Erudia yang sangat menguntungkan, dia akan melakukan apapun untuk menyelesaikan misinya. Pengorbanan tertentu harus dilakukan jika dia ingin mendapat bantuan pelatih kepala dari Daxia, pengorbanan yang dia lebih dari senang untuk membuat, karena dia tidak ingin menyerah dulu. Ya, oke, selama Tuan Lee setuju, dia bisa segera datang. Saya akan mengatur semuanya. Di sebuah pulau kecil di suatu tempat di Daxia, seorang pria tua dengan rambut bersalju sedang memancing. Duduk dengan sangat tenang, dia memancarkan aura tenang, hampir tidak wajar. Seolah-olah dia memiliki semacam kekuatan. Air di bawah pancingnya dipenuhi ikan. Kawanan itu sepertinya hanya tumbuh lebih besar, seiring waktu berlalu, dan semakin banyak berkumpul. Itu adalah fenomena yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Saat itu, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakangnya. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan Nolan dan Logan dipukuli oleh seseorang di Erudia. Mereka terluka parah dan apakah mereka akan selamat tidak diketahui. Seorang pria melaporkan dengan nada panik sebelum dia berlutut di tanah di depan pria tua itu. Orang tua itu tiba-tiba menarik pancingnya dan terdengar suara gemuruh yang keras. Air mulai berputar dengan cepat, membentuk pusaran besar. Beberapa detik kemudian, gelombang besar yang tingginya mencapai puluhan meter naik. Ribuan ikan berhamburan di pantai, hanyut oleh ombak yang bergolak. Semua orang yang hadir tercengang melihat pemandangan agung itu, bertanya-tanya apakah lelaki tua itu memiliki semacam kekuatan super. Tuan Charles Park berharap Anda akan pergi ke Erudia untuk membantunya. Pertama, untuk membantu ekspansi Triple Group ke negara ini, dan kedua, untuk membalas dendam kepada Tuan Logan dan Nolan. Pria yang berlutut di lantai melanjutkan memohon. Di belakangnya, lebih dari 100 pria juga berlutut, berteriak, 3 grup ingin memanggil Master Kane untuk membantunya dalam menangani beberapa masalah. Silakan keluar dari masa pensiun, guru. Suara mereka bergabung menjadi raungan hiruk-pikuk, bergema ke langit. Sudah bertahun-tahun sejak Kane pensiun dari militer Daxian dan dia awalnya berencana untuk tidak pernah melibatkan dirinya dengan dunia luar lagi. Namun, kilatan masuk ke matanya dan dia berbicara, baiklah. Bagaimanapun juga, aku ingin melihat kampung halaman Dewa Perang. Saat dia mengatakan ini, sedikit ketakutan meringkuk di dalam dirinya. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya God of War of Erudia. Terdengar raungan keras persetujuan dari para pria, saat mereka menganggap kata-katanya sebagai persetujuan. Setelah 10 tahun menyembunyikan dirinya dari dunia, Master Taekwondo nomor 1 Daxia akhirnya keluar dari masa pensiunnya. Dia menuju Erudia untuk membantu Triple Group mengambil alih Erudia. Charles sangat gembira ketika mendengar berita itu dan nyaris menari dengan gembira. Dengan seseorang sekuat Kane di pihak mereka, mengambil alih Erudia akan menjadi permainan anak-anak. Setelah Northampton, mereka akan pindah ke daerah sekitarnya. Bab 512. Levi baru saja pulang kerja ketika seorang tamu tak terduga datang menjemputnya. Itu adalah salah satu bawahan lama Scott, Theo. Karena dia tidak terlibat langsung dalam insiden terakhir kali, Levi tidak membunuhnya. Penasaran dengan kemunculan pria itu yang tiba-tiba, Levi bertanya, kau mencariku? Saya akan jujur kepada Anda, Tuan Garrison. Saya yakin Anda tahu bahwa bos saya telah mengumpulkan kekayaan ratusan miliar dalam dekade terakhir ini. Dia juga seorang kolektor artefak yang tak ternilai harganya. Di antara koleksinya, 3 adalah potongan yang unik dan sangat langka. Bisa dibilang mereka mewakili budaya Erudia itu sendiri. Pada titik ini, kesadaran muncul pada Levi saat dia berkata, jangan bilang bahwa Triple Group telah mencuri mereka. Syukurlah, tidak. Ketika bos saya sudah pensiun, dia dengan sengaja mempercayakan 10 artefaknya yang paling berharga ke Yayasan Chrysler Hampton Utara.
Sekarang Tuan Yates pergi, yayasan sebenarnya mengklaim artefak itu untuk diri mereka sendiri. Yang lebih menyebalkan adalah mereka akan mengadakan lelang untuk harta karun ini. Saya telah mendengar desas-desus bahwa Triple Group berniat menawar barang-barang itu. Ini praktis adalah harta nasional Erudia dan saya tidak ingin mereka jatuh ke tangan negara lain, sentimen yang saya yakin akan disetujui oleh Tuan Yates. Tolong bantu saya, Tuan Garrison. Tuan Yates mengalami banyak kesulitan untuk membeli kembali ketiga artefak itu dari lelang di negara lain. Theo jatuh ke lantai dengan berlutut saat dia memohon bantuan Levi. Meskipun Scott dan sejenisnya telah digunakan untuk menggertak siapapun yang mereka bisa, karena mereka telah melakukan banyak kejahatan yang mengerikan, mereka masih sangat setia kepada negara mereka. Terkekeh muram, Levi menjawab, saya cukup yakin bahwa pelelangan hanyalah sebuah kedok. Triple Group dan Yayasan Chrysler mungkin telah mencapai kesepakatan bahwa artefak ini akan menjadi milik mereka. Mereka hanya mengadakan pertunjukan untuk semua orang sehingga akan tampak seolah-olah Triple Group telah memperoleh artefak melalui cara yang sah. Theo berkedip kaget sebelum berseru, itu benar. Karena artefak itu adalah harta nasional, Triple Group tidak akan bisa mengambilnya dengan mudah. Jadi, mereka mungkin bersekongkol dengan Yayasan Chrysler untuk mengadakan pelelangan ini. Triple Group benar-benar tidak tahu malu. Mereka tidak hanya mencuri ratusan miliar dari Tuan Yates, sekarang, mereka bahkan ingin merebut hartanya yang paling berharga. Betapa hina. Baiklah, beritahu saya lokasi dan waktunya. Saya akan menanganinya, Levi meyakinkan dengan ekspresi gelap di wajahnya. Apakah ada akhir dari keserakahan Triple Group? Besok jam 8 malam di Lakeside Villa. Warna perlahan kembali ke wajah pucat Theo. Sekarang setelah dia menyerahkan masalah ini kepada Levi untuk ditangani, dia akhirnya bisa santai. Kane bersikeras bahwa berita kedatangannya ke Erudia harus dirahasiakan. Siapapun yang pernah berperang tahu bahwa Erudia pada dasarnya terlarang karena dewa perang sendiri yang melindunginya. Siapa yang berani menyerang Erudia dengan sosok legendaris yang menjaganya? Bahkan Kane, yang telah pensiun dari militer selama 10 tahun, masih waspada terhadap invasi langsung ke negara itu. Itu adalah semacam ketakutan mendalam yang tidak pernah bisa benar-benar dilupakan. Dalam 5 tahun terakhir, Dewa Perang telah mengalahkan 18 negara sendirian. Oleh karena itu, Kane ingin kedatangannya terjadi dengan sesedikit mungkin gembar-gembor. Dia tidak ingin Dewa Perang mengetahuinya, atau itu akan menimbulkan masalah besar baginya. Setelah berhasil memasuki Erudia, dia melemparkan semua hati-hati ke angin. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang dia inginkan. Selama saya menjauh dari God of War, saya harus bebas melakukan apa yang saya inginkan. Di bandara di Erudia, South City. Charles telah mengatur agar separuh bandara ditutup untuk menyambut Kane. Lebih dari selusin mobil hitam diparkir di landasan, dengan ratusan pria berpakaian hitam berdiri di sana, menunggu dalam barisan yang rapi. Setelah keluar dari pesawat, Kane terkejut melihat pemandangan di depannya. Betapa borosnya. Ini praktis mengumumkan kepada dunia kedatangannya. Selamat datang di Erudia, Tuan. Ratusan suara dikumandangkan. Di mata orang-orang ini, Kane seperti dewa. Keterampilan taekwondo-nya tidak terkalahkan. Siapa yang berani menantangnya? Bab 513. Charles sudah berfantasi untuk mengambil alih 7 wilayah selatan, dengan bantuan tokoh kuat ini. Kane menepuk bahu Charles dan memberinya nasihat, dengan mengatakan, jangan melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim lagi di masa depan. Datang langsung ke saya jika Anda menghadapi masalah dan saya akan membantu Anda dalam menghadapinya. Tanda seru petik 2. Aku mengerti. Suara Charles sedikit bergetar. Omong-omong, Guru, saya pernah mendengar bahwa Anda suka mengoleksi barang antik. Akan ada lelang besok malam dan saya berencana untuk menawar karya seni asli Erudia, vas porselen Erudia kuno, dan juga Erudias legendari. Mutiara, aku pasti akan memberikannya padamu. Charles menawarkan dengan sungguh-sungguh, mencoba menjilatnya. Oh, sungguh menyenangkan. Memang, Kane senang mengoleksi karya seni antik. Dia memiliki koleksi barang antik dari setiap negara di dunia. Semua kecuali Erudia. Ini adalah salah satu penyesalan terbesarnya. Sekarang kesempatan telah muncul, dia, seorang master taekwondo dari generasinya, hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Baiklah, selama kamu membawakanku hal-hal yang baru saja kamu sebutkan, aku akan menyingkirkan semua rintangan yang mungkin kamu hadapi di Erudia. Kane bersumpah. Ya, Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Inilah tepatnya yang ditunggu-tunggu oleh Charles. Dengan Kane mendukungnya, semua kekhawatirannya akan terhapus. Dia bahkan mungkin bisa melakukan apa yang dia suka, tanpa takut akibatnya. Setelah pelelangan, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membalaskan dendam putraku. Ayo, mari kita lihat bagaimana nasib kedua muridku itu. Seperti biasa, Kane mengabdikan diri pada murid-muridnya. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, Levi bertemu dengan Zoe. Sayang,
ada suatu tempat yang ingin aku bawa. Levi mengumumkan dengan seringai cerah. Zoe menatapnya dengan curiga dan bertanya, kamu tidak akan berpikir untuk membuat masalah lagi, kan? Apa-apaan ini? Apa aku benar-benar hanya pengacau di matamu? Levi balas menuduh. Ya, Zoe mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setengah jam kemudian, mobil Levi berhenti di Lakeside Villa. Sepertinya ada pelelangan di sini. Apakah kamu berpartisipasi di dalamnya? Tanya Zoe. Ya, aku sedang berpikir untuk membeli beberapa barang antik, sebagai hadiah untuk ibu dan ayah. Levi menyeringai. Zoe mencubit bahunya dan menegurnya, berhentilah bercanda. Barang-barang yang dilelang malam ini bernilai lebih dari beberapa ratus ribu. Mereka dapat dengan mudah mencapai jutaan. Tapi ini dia, bercanda tentang keinginan untuk memberikannya kepada ibu dan ayah. Sementara itu, di Lakeside Villa, Horace menempelkan telepon ke telinganya, mendengarkan instruksi Charles. Ingat, Horace, ini kesempatan terakhirmu. Semua 10 artefak Scotiates harus dikirimkan kepadaku juga. Aku yakin kamu sadar akan konsekuensi yang akan menimpamu jika kamu gagal. Horace sangat ketakutan, sampai-sampai dia berkeringat dingin. Jika dia gagal, kematian adalah konsekuensinya. Jangan khawatir, bos. Saya telah membuat semua pengaturan yang diperlukan di pelelangan. Semua penawar telah diberi pengarahan. Mereka akan menaikkan tawaran beberapa kali setiap putaran, hanya untuk formalitas. Saya akan meyakinkan Anda bahwa malam ini, tidak ada yang berani menawar melawan kita. Horace berbicara dengan keyakinan. Dia telah menyebarkan berita beberapa saat yang lalu, memberitahu semua orang bahwa Triple Group bertekad untuk mendapatkan semua artefak yang disiapkan untuk dilelang, yang berarti bahwa tidak ada yang boleh menghalangi mereka. Triple Group akan menganggap mereka yang melakukan itu sebagai musuh bebuyutan mereka. Horace juga mengundang banyak wartawan media untuk menayangkan siaran langsung lelang tersebut. Mereka ingin memberitahu seluruh kota selatan dan Erudia bahwa artefak yang tak ternilai ini diperoleh oleh Triple Group melalui cara yang tepat bukan dengan merampok. Triple Group ditangani dengan baik, dan mereka akan menang jika mereka memainkannya dengan baik. Yang perlu mereka lakukan hanyalah bersabar. Bagian terbaiknya adalah mereka tidak perlu menghabiskan 1 sen pun untuk mendapatkan 10 artefak. Setelah Levi menunjukkan tiket masuknya, dia memasuki acara pelelangan bersama Zoe, tanpa kecelakaan. Tempat duduk mereka berada paling belakang. Terus terang, mereka hanya di sini sebagai tambahan demi menghidupkan suasana. Bagaimanapun, pelelangan malam ini dicurangi. Sebelum pelelangan dimulai, Horace melakukan segalanya, untuk terakhir kalinya, dengan orang yang bertanggung jawab atas Yayasan Chrysler. Bab 514. Jangan khawatir, Mer, Waller, semuanya sudah siap. Kenneth West, penanggung jawab Chrysler Foundation, meyakinkannya. Bagus, jika semuanya berjalan lancar, Anda dan yayasan Anda akan lebih kaya, sebesar 3 miliar, Horace menjamin. Itu berita bagus. Kenneth hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Semua tamu duduk di ruang lelang. Tempat duduk Horace berada di tengah baris pertama. Sebelum duduk, dia menyapu pandangannya ke kerumunan, peringatan di matanya yang tajam dan mengancam terlihat jelas untuk dilihat semua orang. Dia memperingatkan semua orang bahwa semua artefak malam ini milik Triple Group. Tidak satu pun dari mereka diizinkan untuk menyentuh mereka. Kerumunan segera menerima pesan diamnya dan menjadi terlalu takut untuk berpikir tentang penawaran. Segera, pelelangan resmi dimulai. Item pertama untuk pelelangan malam ini adalah manuskrip kuno, yang dikenal sebagai Lanting Jisoo. Tawaran awal adalah 10 juta dan setiap tawaran harus ditingkatkan setidaknya 1 juta. Tuan rumah mengumumkan dengan penuh semangat. Penawaran dimulai sekarang. Tahan, Horace tiba-tiba menghentikan tuan rumah. Tuan Waller, apakah ada masalah? Tuan rumah bertanya dengan rasa ingin tahu. Horace melirik ke arah kerumunan dan mengumumkan, semua elit Northampton telah berkumpul di sini untuk pelelangan ini. Waktu semua orang sangat berharga. Saya pikir lebih baik untuk meletakkan semua barang lelang sekaligus. Tuan rumah ragu-ragu setelah mendengar saran Horace dan memandang Kenneth yang ada di antara hadirin. Yang terakhir membuat tanda, oke, dengan jarinya. Baiklah, kami akan menyajikan semua barang lelang sekaligus. Tuan rumah menyatakan. Horace berbicara kepada orang banyak kali ini, apakah ada yang keberatan dengan ini? Kami akan menuruti saran Anda, Mer. Waller. Ya, semoga penawar tertinggi menang. Semua orang menggemakan kesepakatan mereka. Siapa yang berani melawan Triple Group? Saya setuju. Levi juga mengangkat tangannya sebagai dukungan penuh. Lelang sekaligus. Hitung saya. Ini pasti lebih menghemat waktu, dibandingkan dengan menawar setiap item satu persatu. Zoe memutar matanya ke arahnya. Mengapa kamu begitu bersemangat? Lelang ini jelas dicurangi. Triple Group akan menawar artefak sekaligus. Apa yang kamu tepuk tangani? Kalau begitu aku bisa menawar semua artefak sekaligus juga. Ujung mulut Levi terangkat ke atas. Semua 10 item telah disajikan sekarang.
Ini adalah barang antik yang dikumpulkan oleh Scott Yates sepanjang hidupnya. Ini adalah karya seni asli Erudian oleh seorang tokoh terkenal pada zaman kuno. Ini adalah vas porselen kuno, dan ini dia. Mutiara legendaris Erudia. Ketiga artefak ini adalah harta nasional Erudia dan kebanggaan bangsa. Tawaran awal untuk semua 10 item adalah 500 juta, dengan peningkatan tawaran tidak kurang dari 10 juta. Penawaran dimulai sekarang, teriak tuan rumah. 510 juta. 520 juta. Penawar berbayar yang diatur oleh Triple Group mulai menawar. Kenaikan tawaran sangat sedikit, setiap kali. Aku menawar. Konglomerat Real Estate Northampton, Jackson Franklin menaikkan tawarannya. Hah. Horace berbalik untuk memelototinya. Lupakan, aku keluar. Jackson ketakutan oleh ancaman di tatapan Horace, langsung kehilangan tawarannya. Para taipan lain yang memiliki kemampuan untuk menawar secara bertahap juga menyerah. Harta karun antik ini menggoda, tetapi mereka tidak mampu untuk mendapatkan sisi buruk Triple Group. Semua orang menyadari metode kejam Triple Group. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tanpa ampun, yang akan menebas siapa saja dan semua orang yang menghalangi jalan mereka. Bagus, gumam Horace pelan. Senyum puas muncul di wajah Horace ketika dia melihat semua orang menyerah. Hanya kematian yang menunggu mereka yang telah menantang Triple Group. Ketika harga penawaran telah mencapai jumlah tertentu, Horace mengangkat dayungnya dan berteriak, 600 juta oleh Triple Group. Ketika dia mengungkapkan identitasnya, pemandangan menjadi sunyi, saat semua orang menahan napas. Tidak ada yang berani menawar lagi. Penawar yang dibayar juga mengundurkan diri, satu demi satu, karena mereka telah memenuhi tujuan mereka. Bab 515. Semua reporter media memperhatikan Horace dengan cermat. Dihadapkan hanya dengan keheningan total di tempat kejadian, Horace dan Kenneth bertukar pandang dan memasang seringai kemenangan yang serasi di wajah mereka. Tuan rumah melemparkan pandangannya ke penonton. 600 juta pergi sekali. Pergi 2 kali. Horace sudah menyeringai lebar. Ini adalah keberhasilan misi. Dan posisi saya sebagai manajer umum di Erudia masih aman. 1 miliar, tepat sebelum panggilan ketiga dan terakhir, suara keras tiba-tiba terdengar. Tuan rumah segera menelan kembali kata-kata di ujung lidahnya. Kenneth dan Horace sama-sama tercengang, begitu pula yang lainnya. Semua orang melihat ke belakang mereka secara bersamaan. Zoe dengan takut-takut menarik lengan Levi karena dialah yang menaikkan tawaran. Apa, itu mereka? Horace mengenali Levi dan Zoe hanya dengan sekali pandang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga akan terjadi. Dia telah memberikan perintah ketat kepada Kenneth, menginstruksikannya untuk mengontrol daftar tamu untuk acara lelang malam ini. Karenanya, dia tidak pernah berpikir bahwa kedua orang ini akan diizinkan masuk. Horace sedikit panik dan membalas, bukankah ini terlalu tidak pantas? Saya jelas akan menawar 600 juta dulu. Puff, apakah kamu belum pernah ke pelelangan sebelumnya? Panggilan terakhir belum dilakukan. Levi meludah sebagai balasannya. Anda. Kata-katanya langsung membuat Horace terdiam. Apakah ada yang ingin menawar lebih dari 1 miliar? Levi bertanya. Tuan rumah dengan enggan mengulangi pertanyaan Levi juga. 1,1 miliar. Horace memaksakan kata-kata itu melalui bibirnya. 1,5 miliar, teriak Levi, bertekad menjadi penawar terakhir. Anda. Kemarahan Horace memuncak. Orang ini jelas ada di sini untukku. 1,6 miliar, Horace dengan enggan menaikkan tawarannya. Dia harus menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya oleh Charles. 2 miliar. Levi mengangkat dayungnya sekali lagi. Terengah-engah memenuhi ruangan saat semua orang menarik napas tajam. Kerumunan menatap Levi tak percaya. Ini benar-benar gila, apakah dia akan melawan Triple Group sampai mati? Dia pasti gila, dia secara terang-terangan tidak menghormati Triple Group. Kamu. Horace menjadi gila karena marah. Awalnya, dia bisa mendapatkan artefak dengan anggaran 600 juta, tetapi Levi telah menaikkan tawaran hingga 2 miliar. Dia harus menambahnya setidaknya beberapa juta jika dia ingin menang. Persetan, 2,5 miliar, dia tergagap. Horace memberikan segalanya, untuk menyelesaikan misinya. 3 miliar, Levi berteriak, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Tekanan darah Horace melonjak. 3 miliar melebihi anggarannya dengan total 2,4 miliar. Dia harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri jika dia ingin mengalahkan Levi. Terlebih lagi, Levi telah datang dengan persiapan penuh, jadi dia akan terus menaikkan tawaran. Aku mundur, kata Horace dengan kekalahan. Namun, dia menatap Kenneth dan yang terakhir diam-diam memberinya isyarat, oke, sebagai tanggapan. Levi tidak bisa diizinkan untuk mendapatkan artefak itu. Bahkan jika mereka harus membunuhnya untuk memastikan bahwa dia tidak mendapatkannya, mereka akan melakukannya. Ini adalah perintah Charles. Kalau tidak, itu akan menjadi akhir bagi Horace. 3 miliar, terjual. 10 item ini sekarang milik Levi Garrison.
Tuan Garrison dan Nona Lopez, silakan datang ke belakang panggung untuk menyelesaikan pembayaran. Staf membawa Levi dan Zoe ke belakang panggung. Namun, sebelum pergi, Levi diam-diam membawa salinan katalog lelang. Selamat, Tuan Garrison karena telah menjadi pemilik 10 artefak tak ternilai ini. Anda harus membayar total 20 miliar. Bagaimana Anda ingin melakukan pembayaran? Kenneth tersenyum sopan. Tunggu. Levi mengerutkan kening dan bertanya, bukankah seharusnya 3 miliar? Mengapa menjadi 20 miliar? Tuan, saya pikir Anda tidak menyadari bahwa semua barang malam ini tidak dilelang dalam mata uang lokal. Jadi, setelah mengonversi dan termasuk biaya penanganan, 3 miliar yang Anda tawarkan akan menjadi total 20 miliar. Tanda seru petik 2. Bab 516. Kenneth menjelaskannya dengan wajah datar. Zoe sangat terkejut. Ini jelas penipuan. Setelah pelelangan dimulai, mereka tiba-tiba mengatakan bahwa itu bukan dalam mata uang lokal. Saya telah melihat penipu, tetapi tidak pernah yang tidak tahu malu seperti orang-orang ini. Ini adalah tindakan penipuan. Benar-benar tidak ada batasan seberapa jauh Triple Group bersedia untuk pergi, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Realisasi muncul pada Zoe sekali lagi. Sebaliknya, Levi tetap tidak terpengaruh. Dia sudah menduga bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan dengan lancar. Tidak dalam mata uang lokal. Siapa yang bilang begitu? Levi menantang. Saya, tentu saja, seperti yang Anda tahu, penyelenggara memiliki keputusan akhir. Kenneth mencibir. Dia telah berjanji untuk membantu Horace mendapatkan semua harta karun kuno ini. Oleh karena itu, dia dengan sengaja mengubah mata uangnya, untuk memaksa Levi menarik diri. Apakah semua orang menyadarinya? Levi terus bertanya. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, ikuti aku dan aku akan menunjukkannya padamu. Ketika mereka kembali ke ruang lelang, Kenneth bertanya kepada orang banyak, apakah semua orang tahu bahwa lelang malam ini tidak menggunakan mata uang lokal? Ya, tentu saja, itu sebabnya tidak ada yang berani menaikkan tawaran. Tawaran Triple Group sebesar 600 juta akan menjadi 2 miliar setelah konversi. Siapa yang berani menawar melawan itu? Ya, semua orang tahu tentang mata uang asing. Orang-orang yang mengaku mengetahui konversi mata uang ini semuanya telah diatur sebelumnya oleh Triple Group. Levi juga memperhatikan bahwa mereka telah mengambil katalog lelang semua orang. Katalog diberikan kepada setiap orang saat masuk. Itu menyatakan semua detail mengenai lelang malam ini, termasuk harga setiap item lelang. Saat itu, Horace berjalan mendekat sambil tersenyum dan bertanya, ada apa, Tuan Wes? Waller, saya akan sangat menghargai jika Anda bisa membantu saya. Apakah lelang malam ini dalam mata uang lokal atau asing? Kenneth bertanya. Asing tentu saja, itu sebabnya saya menyerah karena 3 miliar sama dengan 20 miliar. Horace dan Kenneth menyanyikan lagu yang sama. Apa, jangan bilang bahwa Garrison dan Lopez tidak mengetahui hal ini. Horace pura-pura terkejut. Itu benar, saat keduanya menyadari bahwa jumlahnya mencapai 20 miliar setelah konversi, mereka menolak untuk membayar. Kenneth mengeluh. Senyum Horace semakin dalam ketika dia menjawab, saya sarankan kalian berdua menyerah. Membayar 20 miliar untuk barang antik ini benar-benar tidak sepadan. Zoe dengan ringan menyikut Levi, menyiratkan bahwa dia harus mundur. Mereka hanya akan mendapatkan pantat mereka diserahkan kepada mereka, dengan bersaing melawan Triple Group. Horace tidak bisa berhenti tersenyum saat melihat ini. Sepertinya masalah sudah teratasi. Jika 20 miliar, maka 20 miliar. Tidak masalah sama sekali. Levi menyunggingkan senyumnya sendiri. Apa, kamu baik-baik saja dengan membayar 20 miliar? Horace dan Kenneth sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka telah merencanakan untuk menakut-nakuti Levi dengan 20 miliar ini. Yang mengejutkan mereka, dia setuju untuk membayar jumlah seperti itu. Saya dapat membayar 20 miliar. Pertanyaannya adalah apakah Anda akan dapat menghabiskan semuanya? Levi tersenyum misterius. Ayo selesaikan pembayarannya sekarang. Kenneth dan Horace benar-benar lengah. Dia benar-benar akan membayar. Mereka semua pergi ke belakang panggung. Levi mengeluarkan kartu hitamnya dan langsung mentransfer 20 miliar. Kenneth dan Horace merasa seolah-olah mereka terjebak dalam keadaan linglung, menolak kemungkinan bahwa ini bisa menjadi nyata. Selesai. Kirim semua artefak ke rumahku, semuanya 10. Levi menuntut. Sebelum pergi, Levi tersenyum dan bergumam, kuharap kau bisa menghabiskannya secepat mungkin. Kenneth tidak mengerti apa yang dimaksud Levi dengan itu dan hanya bisa melihat saat Levi pergi. Dalam perjalanan kembali, Zoe menatapnya ternganga. Sayang, saya tahu bahwa Anda berpartisipasi dalam pelelangan malam ini untuk bos besar Morris Group, tetapi 20 miliar itu jelas-jelas penipuan. Mengapa Anda menyetujuinya? Haha, jangan khawatir, sayang, mereka tidak akan bisa menghabiskan uang itu. Levi terkekeh. Semuanya sudah di telapak tangannya sejak awal. Bab 517. Di villa tepi danau.
Horace dan Kenneth akhirnya sadar setelah sekian lama. Dia benar-benar telah mentransfer 20 miliar. Horace merasa skeptis. Ya, sudah ditransfer ke akun. Kenneth membenarkan. Anda harus mentransfer semua 20 miliar kepada saya sekarang sehingga saya setidaknya bisa memberikan penjelasan kepada Tuan Park. Horace mendesaknya. Kenneth segera menginstruksikan stafnya untuk melakukan pemindahan. Wes, ada yang tidak beres. 20 miliar telah dibekukan. Dikatakan di sini bahwa transfer penipuan terdeteksi, dan dengan demikian, rekening bank kami telah dibekukan. Seru staf itu dengan ngeri. Tunggu apa lagi? Telepon bank sekarang. Tiba-tiba, kata-kata Levi sebelumnya terngiang di benak Kenneth. Dia mengatakan kepada mereka untuk menghabiskan uang itu sesegera mungkin. Tuan West, bank telah mengatakan bahwa Biro Pengatur Bank campur tangan dan bahwa merekalah yang telah membekukan rekening itu. Ekspresi Horace dan Kenneth berubah drastis setelah mendengar ini. Apa, Biro Pengatur Bank yang melakukan ini? Tiba-tiba, sirene polisi yang memekakkan telinga terdengar, datang dari luar villa. Beberapa mobil polisi berhenti di pintu masuk. Ada juga mobil dari Kementerian Perdagangan, Biro Pengatur Bank, serta Biro Statistik Tenaga Kerja. Selamat malam, kami adalah tim penegak hukum gabungan, terdiri dari 4 departemen utama. Kami menerima laporan beberapa saat yang lalu mengenai aktivitas mencurigakan di pelelangan yang diselenggarakan oleh Yayasan Chrysler. Pertama, Anda dicurigai melakukan penipuan konsumen, karena menuntut 20 miliar ketika 3 miliar adalah harga yang disepakati. Kedua, Anda diduga melanggar hukum dengan melakukan tindakan, seperti persaingan tidak sehat. Yang terpenting, semua barang yang dilelang adalah milik Scott Yates, dan karenanya, harus ditangani oleh penerus yang ditunjuk oleh Scott Yates. Anda tidak berhak melelangnya. Kenneth sudah panik, pada saat pelanggaran ketiga dinyatakan. Mereka tahu bahwa mereka telah membawa bencana ini pada diri mereka sendiri ketika mereka telah menukar mata uang semua hanya untuk menghilangkan Levi. Saat itu, Xavier Field mengejek sambil memegang salinan katalog lelang di tangannya. Di sini jelas dinyatakan bahwa penawaran akan dilakukan dalam mata uang lokal, jadi bagaimana 3 miliar tiba-tiba menjadi 20 miliar. Kenneth langsung memucat. Bukankah kita sudah menyelesaikan masalah katalog? Bagaimana mereka mendapatkannya? Tidak pernah dalam sejuta tahun dia berharap Levi selangkah lebih maju dari mereka, menyerahkan salinannya kepada Xavier. Kami telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa penerus yang ditunjuk oleh Scott Yates sebelum kematiannya adalah kepala pelayannya, Tuan Theo Kirby, yang telah setuju untuk memberikan semua artefak kepada Tuan Garrison, tanpa syarat apapun. Oleh karena itu, Anda akan segera mengembalikan 20 miliar kepada Tuan Garrison. Mulai saat ini dan seterusnya, Kenneth dan semua yang terlibat dicurigai melakukan penipuan, bersama dengan kejahatan yang terdaftar sebelumnya. Kalian semua akan ditangkap dan dibawa untuk penyelidikan. Yayasan Chrysler juga akan ditutup sementara untuk pemeriksaan menyeluruh. Selain itu, Triple Group akan menerima denda 10 juta untuk dugaan pelanggaran pangsa pasar, dan orang yang bertanggung jawab akan ditangguhkan dengan pemberitahuan lebih lanjut. Xavier menyatakan dengan tegas. Horace dan Kenneth hampir pingsan karena semua yang terjadi. Setelah menyadari bahwa artefak ini diberikan kepada Levi secara gratis dan bahwa Yayasan Chrysler juga terlibat, Horace mulai marah. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Karena sebagian besar wartawan masih hadir di tempat kejadian, berita ini menyebar seperti api. Hampton Utara dan bahkan seluruh Erudia telah mendengarnya. Charles juga tidak terkecuali. Triple Group sekali lagi dipermalukan di Northampton. Ditampar denda adalah masalah kecil, tetapi citra kita akan benar-benar hancur karenanya. Charles segera menghubungi Horace. Horace, lihat apa yang telah kamu lakukan. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, bukan? Itu adalah tugas yang sangat sederhana, tetapi kamu bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Charles sangat marah. Tuan Park, saya. Horace hampir menangis. Datanglah ke kota selatan untuk menerima hukuman matimu. Jika tidak, istri dan putrimu akan menggantikanmu. Charles menggeram di telepon. Ada apa? Apa yang membuatmu begitu marah, Tuan Park? Kane, yang kebetulan berada di sampingnya, menanyainya, sambil tersenyum. Tuan, artefak antik yang saya rencanakan untuk diberikan kepada Anda dirampok dari kami. Ini adalah orang yang sama yang telah melukai murid Anda, bersama dengan putra saya. Bab 518. Tuan, saya secara khusus mengatur agar artefak itu menjadi milik kita, tetapi seseorang hanya harus menghalangi jalan saya. Dia tidak hanya merampok 10 artefak itu, melainkan, dia bahkan telah mempermalukan Triple Group dan membuat kita didenda. Napas Charles menjadi tidak menentu karena marah. Ekspresi Kane berubah secara halus ketika dia bertanya, apakah dia sulit untuk dihadapi. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia membuat masalah untukmu. Ya, dia orang yang agak licin. Tetapi jika kita ingin menjalankan rencana Triple Group, Hampton Utara harus diatasi. Ini adalah kunci untuk bergerak maju. Jadi,
Saya harap Anda dapat membantu kami dalam menangani masalah ini, menguasai. Charles menjelaskan dengan kilatan dingin di matanya. Kane melakukan analisis singkat sebelum menjawab, jadi, pada akhirnya, Morris Group yang menarik kendali. Ya, saya telah menerima berita yang telah mengkonfirmasi bahwa bahkan keluarga Rogers dari Northampton berada di bawah kendali grup Morris. Pemilik grup Morris sangat misterius dan memiliki kekuatan kuat di belakangnya. Dialah yang telah menjatuhkan Scott Yates, mantan penguasa Erudia. Membicarakannya saja sudah membuat rasa takut merayap di dalam hati Charles. Baiklah, kemudian kirimkan undangan ke Morris Group atas nama Triple Group dan minta negosiasi. Pembelian atau kolaborasi, tidak masalah. Jika mereka menolak, saya akan menggunakan kekuatan untuk menyingkirkan semua rintangan. Jadi, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kane menegaskan dengan dingin. Mata Charles berbinar. Terima kasih, Tuan. Saya baru saja memikirkan cara untuk menimbulkan kehebohan di Morris Group yang akan memberi kita kesempatan untuk melenyapkan mereka. Negosiasi adalah solusi yang tepat. Jika negosiasi berhasil, Morris Group akan mengakui kekalahan. Jika negosiasi gagal, dia punya alasan untuk menyingkirkan Morris Group. Dengan Master Taekwondo top di sisinya, dia tidak takut pada siapapun. Ketika berbicara tentang negosiasi, kebaikan dan kekerasan berjalan beriringan. Khalid, ikuti dia ke negosiasi. Kane memberi perintah kepada pria yang berdiri di sampingnya, yang tingginya hampir 2 meter, dengan berat lebih dari 200 pound. Ya Tuan, Khalid Ibara mengangguk. Dia adalah juara kompetisi pertarungan bebas Daxia, dan tidak sekalipun dia kalah, selama bertahun-tahun dia berpartisipasi. Lebih dari separuh lawan yang dia kalahkan telah kehilangan nyawa, sementara sisanya lumpuh atau mengalami depresi. Dia dikenal sebagai senjata seukuran manusia. Kemudian, keterampilan bertarungnya yang sudah mengesankan meningkat ketika Kane membawanya di bawah sayapnya. Sejak itu, Khalid Ibara praktis tak terkalahkan. Gabungan Nolan dan Logan bahkan tidak cocok untuknya. Dia juga dikabarkan tahan peluru. Charles sangat gembira. Oke, tidak masalah. Saya akan mengirim bawahan saya yang paling cakap untuk memimpin negosiasi. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah gagal ketika mendiskusikan kolaborasi. Dengan Khalid mendukungnya, masalah ini dapat diselesaikan, tanpa perlu Anda secara pribadi masuk. Keesokan harinya, manajer umum Triple Group di Erudia digantikan oleh orang lain. Seorang wanita mengambil alih posisi Horace. Tidak ada yang tahu tentang keberadaan Horace. Wanita itu berasal dari latar belakang yang agak unik. Pertama, dia adalah seorang Erudian. Kedua, dia adalah keponakan Charles, tunangan Tristan, dan mereka berdua akan menikah dalam 5 hari. Menurut aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat Triple Group, adalah wajib bagi manajer umum untuk menjadi seorang Erudian. Charles berencana untuk mengendalikan semua aset di bawah Triple Group melalui pengaturan ini. Sampai baru-baru ini, Triple Group telah dilemparkan ke pusat pengawasan publik, dengan orang-orang yang memiliki pendapat yang bertentangan tentang mereka. Meskipun demikian, reputasi mereka mengalami pukulan besar dan mereka saat ini sedang dicabik-cabik oleh berbagai pasar di Northampton. Di bawah tekanan dari banyak pihak, Triple Group kehilangan pijakannya di Northampton. Di grup Morris, Mes, Annabelle, beberapa saat yang lalu Triple Group telah mengirim seseorang untuk mengundang kita ke sebuah negosiasi. Itu akan diadakan di ruang konferensi di Dynasty Hotel sore ini. Mereka ingin mendiskusikan perkembangan masa depan di Northampton. Asisten Iris menyampaikan pesan itu padanya. Apa Triple Group sampai saat ini? Ketidaksenangan melapisi fitur Iris. Triple Group telah melakukan banyak hal teduh baru-baru ini. Mereka bahkan telah mengirim headhunter untuk menargetkan para eksekutif Morris Group, untuk meyakinkan mereka agar melompati kapal. Selain itu, mereka juga telah menyebabkan gangguan kecil pada saluran distribusi dan pedagang, mengganggu operasi normal grup Morris. Meski tidak merugikan kepentingan substantif perusahaan, tipu muslihat kecil mereka semakin hari semakin tak tertahankan. Banyak karyawan di perusahaan mulai mengeluh, dengan mereka semua mengirimkan permintaan kepada Iris untuk menyelesaikan masalah ini. Bab 519. Saya pikir Triple Group ingin menyelesaikan masalah sekali dan untuk semua. Jika kita tidak menghadiri negosiasi, saya khawatir bajingan tak tahu malu itu akan bermain kotor. Kupikir kita harus pergi juga. Membiarkan mereka terus melecehkan kita seperti ini tidak akan berhasil. Ya, tidak apa-apa bahkan jika mereka mengusulkan kolaborasi. Kita semua bisa menghasilkan uang dan bekerja sama dalam pengembangan Northampton. Iris menghubungi Neil setelah menerima pendapat semua orang tentang masalah ini. Kirin menjawab bahwa bos besar juga telah setuju untuk bernegosiasi. Tapi kali ini, kitalah yang berada di atas angin, jadi kita harus mengambil jalan yang tinggi agar tetap seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa para eksekutif harus pergi. Kirim Levi sebagai gantinya. Iris memiliki ekspresi termenung di wajahnya. Jika kita setuju untuk bernegosiasi, masih mengirim mereka orang yang tidak penting untuk melakukannya, itu menunjukkan bahwa kita tidak takut pada mereka.
Ini tidak diragukan lagi akan memberi tekanan pada Triple Group. Bahkan jika kita akhirnya berkolaborasi, Morris Group akan tetap mendapat manfaat darinya. Hah, kamu ingin mengirim Levi? Kami tahu dari mana Anda berasal, tetapi mengirimnya hanya akan memperburuk keadaan, bukan begitu? Semua orang bingung. Tidak, kamu tidak mengerti. Levi ahli dalam hal ini. Jadi, sudah beres, kata Iris. Sebenarnya, dia punya motif pribadi. Dia ingin mempromosikan Levi, tetapi meyakinkan yang lain benar-benar memusingkan. Satu-satunya cara adalah membantunya meningkatkan performanya. Dia percaya bahwa membiarkan dia menghadiri negosiasi dengan Triple Group akan berhasil. Apa, aku, Levi tercengang sama seperti yang lain. Aku akan menuliskan poin-poin yang akan dikemukakan selama negosiasi, jadi yang harus kamu lakukan adalah mengikutinya. Iris bahkan membuat semua persiapan yang diperlukan untuk Levi. Dia melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk memberi Levi promosi itu. Sedikit yang dia tahu bahwa Levi adalah bos dari Morris Group. Baiklah, suruh Seth mengirimku ke sana. Levi tampak sedikit kesal. Adapun detail negosiasi yang telah ditulis Iris, Levi bahkan tidak meliriknya. Apakah Triple Group ingin bernegosiasi? Kesempatan gemuk, bahkan berlutut tidak akan cukup. Levi penasaran ingin tahu apa yang dilakukan Triple Group. Pukul 3 sore. Di ruang konferensi di Dynasty Hotel, perwakilan dari Triple Group sudah hadir. Seorang wanita yang canggih dan didorong oleh karir, yang mengenakan pakaian profesional dikelilingi oleh sekelompok orang. Saat dia tiba, wanita lain yang hadir dibayangi olehnya, paling tidak dibandingkan. Auranya terlalu kuat. Dia adalah manajer umum Triple Group yang baru diangkat, Lauren Fletcher. Lauren adalah seorang wanita cakap yang berhasil masuk ke Southampton University dan setelah itu, pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Setelah bekerja selama beberapa tahun, ia bekerja untuk sebuah perusahaan pengayaan di bawah Triple Group. Keahliannya adalah mencari bakat dari perusahaan lain untuk Triple Group. Dalam 5 tahun terakhir, Lauren telah memecahkan rekor dengan secara pribadi merekrut lebih dari 370 individu berbakat untuk Triple Group. Terutama pada saat Triple Group telah menerapkan strategi perusahaan mereka di perusahaan lain, mereka pertama-tama akan melepaskan headhunter mereka untuk merekrut individu-individu berbakat dan berpengalaman dari perusahaan tersebut. Perusahaan pengayaan terdengar mewah, tetapi di industri ini, mereka dianggap sebagai pekerjaan yang berbahaya dan menjijikkan. Yang mereka lakukan hanyalah mencuri karyawan dari perusahaan lain. Selain menjadi headhunter ahli, Lauren adalah negosiator yang lebih baik. Selama dia yang memimpin negosiasi, kesepakatan akan ditutup. Charles memiliki kepercayaan penuh padanya dan karena dia juga penduduk lokal di Northampton, dia memutuskan untuk menawarkan posisi sebagai manajer umum di Triple Group. Dia juga telah mengatur pernikahan antara keponakannya dan dia. Lauren membuntuti di belakang sosok raksasa Khalid. Semua orang yang dia lewati gemetar ketakutan saat melihatnya. Seth mengantar Levi ke lokasi pertemuan dan mereka tiba tak lama kemudian. Levi Garnison, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Lauren menunjukkan keterkejutan saat melihat Levi. Bab 520. Lauren Fletcher. Levi segera mengenalinya juga. Dia telah dijodohkan dengan wanita ini, bahkan sebelum tahun-tahun sekolah menengahnya. Itu karena ketika mereka berdua masih anak-anak, orang tua angkatnya telah mengatur agar dia menjadi tunangannya. Ayah Lauren, Isaac Fletcher, berteman baik dengan ayah angkat Levi. Keluarga Fletcher dianggap sebagai keluarga terkemuka, tetapi mereka tidak setingkat keluarga Garnison. Tidak lama setelah mereka mengadopsi Levi, lahirlah Lauren. Oleh karena itu, Isaac telah mengajukan gagasan tentang pertunangan masa kanak-kanak, dengan tujuan menenggelamkan cakarnya ke dalam keluarga Garrison. Meskipun orang tua angkat Levi tidak begitu menyetujui status keluarga Fletcher, mereka tetap menyetujuinya, karena Levi diadopsi. Ketika Levi makmur, keluarga Fletcher berada di atas bulan. Lagi pula, jika Levi menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, itu akan membuktikan bahwa Fletcher telah bertaruh pada kuda yang tepat. Lauren menjadi tergila-gila dengan Levi, mengikutinya kemana-mana seperti anak anjing yang mabuk cinta. Pada akhirnya, keluarga Fletcher hanya setuju untuk memutuskan semua hubungan, setelah melihat bahwa Levi dan Zoe telah berkumpul. Setelah itu, mereka membatalkan pertunangan, melontarkan ancaman bahwa Levi akan menyesali keputusannya. Sejak itu, Lauren tidak disebutkan lagi dan dia hanya mendengar bahwa dia pergi untuk belajar di luar negeri. Pada hari pemenjaraan Levi, Isaac bahkan mengunjunginya untuk menambah penghinaan pada lukanya. Lauren juga senang mengetahui bahwa Levi telah dipenjara, sangat menikmati kemalangannya. Ini terutama terlihat ketika dia mengetahui bahwa Zoe telah menjalani kehidupan seorang janda. Hatinya hampir meledak dengan kegembiraan. Dia selalu menganggap Zoe bertanggung jawab untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Gelar bos wanita Levi Group seharusnya menjadi miliknya. Hehe, kamu masih bisa mengenaliku. Anggap aku terkesan. Lauren tersenyum manis. Segera setelah itu, senyum jatuh dari bibirnya.
Apa, Anda tidak mungkin menjadi orang yang dikirim Morris Group untuk bernegosiasi atas nama mereka, kan? Saya, dan Anda mewakili Triple Group. Levi melemparkan kembali pertanyaan padanya. Kurasa kamu masih belum tahu siapa aku sebenarnya, Lauren menyeringai, sambil mengumumkan dengan cara yang mengejek. Cerahkan aku, Levi mengangkat alisnya. Dengar, berdiri di depanmu adalah manajer umum Triple Group. Seseorang di sampingnya segera memperkenalkan. Pria itu terus bertanya, dan siapa Anda? Beraninya Morris Group mengirim Anda untuk bernegosiasi. Sebelum Levi sempat berbicara, asisten Lauren datang dengan sebuah tablet yang menyatakan, Mes. Fletcher, Levi Garrison adalah konsultan teknis di Morris Group. Sebenarnya, dia tidak memiliki posisi yang tepat, itu hanya gelar kosong. Selain itu, supervisor departemen teknis, Isaiah Wade, yang membawanya masuk. Singkatnya, Levi Garrison dipekerjakan melalui koneksi. Senyum Lauren mengembang setelah mendengar ini. Perusahaan pengayaan adalah yang terbaik dalam menggali informasi. Mereka sudah mengetahui tentang Levi dan keterlibatannya dengan Morris Group, termasuk mereka yang membencinya. Dia tahu semua yang perlu dia ketahui. Menurut informasi yang mereka peroleh, sebagian besar orang di Morris Group sangat tidak puas dengan Levi yang dipekerjakan melalui koneksi. Dia telah dipecat sebelumnya, tetapi kemudian, dia masuk sekali lagi, melalui pintu belakang. Morris Group telah melakukan kuesioner dengan karyawan yang paling dibenci, sebagai salah satu pertanyaannya. 80% karyawan menuliskan nama Levi karena mereka semua mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan tempat di perusahaan. Levi adalah satu-satunya yang masuk, melalui cara yang mudah. Levi, kupikir setelah kamu dibebaskan dari penjara, kamu akan kembali ke kejayaanmu yang dulu. Aku tidak menyangka kamu akan selesai untuk selamanya. Aku melihat bahwa kamu bermain-main setiap hari. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Tanda tanya petik 2, Lauren bertanya dengan senyum penuh racun. Ketika dia mendengar bahwa Levi datang atas nama Morris Group, pikiran pertamanya adalah bahwa dia adalah bos dari Morris Group. Setelah dia membaca informasi rinci tentang dia, hatinya akhirnya mereda. Ternyata pemenjaraan Levi telah merugikannya dan dia sekarang benar-benar tidak berguna. Bersambung.